Coba. Gini. Oh jadi gua nggak bisa dong bawa enak lu goblok kali. Naik lagi. Oke, nice. Maksud gua tuh lagunya terlalu bocil ya. Fans-fansnya Kobo Junior bisa langsung DM aja langsung. dari cerita film kita itu ternyata itu bahwa itu. Best. Kenapa saya kalian ya? Ini siapa sih? Bapaknya lagi tidur di timbun tanah. Ini bapaknya. Bapaknya. Lu yang nimbun tanah kali, kontraktor lu. Mereka nih kayaknya nih. Kok outfit lu kayak kontraktor gini? Enggak, tapi di filmnya kok bapaknya gini kayak Beda, Enggak kan? nggak gitu. Bapak kayak gini kayak gini. Ada yang beda. Semua kayak gini. Ini lebih kayak gini. Mama Gen. Kok bapaknya waria? Bapaknya perasaan bukan waria deh. Di filmnya. Saya bapaknya. Oh, bapaknya. Yaudah, duduk Pak. Ini boleh saya buka? Oh, boleh banget. Agak gerah ya? Oh, cerita kan Iya. Tahu nih. Arminian Albastian. Nice, tepuk tangan. Lepas dulu, lepas. Jadi ngobrol. Ya Allah, Pak. Ya, dilempar dulu itu. Dah, gimana? Jadi Anak Avanti. Banci idenya ada aja deh. Dah. Nih, Hah? Oh iya. Enggak kamu. Oh, Iya aku. lalu kamu, lu kan laki-laki. Perempuan ini. Oh, Tutupin aurat ya, Iya, aurat. auratnya. Bastian, Agnini apa kabar? Baik, apa kabar? Oh my god, seru ya kamar mandinya ya. Iya, ini toilet SPBU ceritanya. Jadi makanya emang seadanya aja kayak Yang gini. suka ya. mandi bareng ya biasanya. Iya, emang kayak gitu, kita suka party. Iya, ini juga ada price listnya kalau ini 5.000. Mandi 5.000. Oke. By the way, sebelum kita membahas ke film-film, mungkin aku pengen nanya yang agak lebih pribadi dikit. Kalian berdua nih sebelum film ini tuh udah kenal satu sama lain atau baru kenal dari project ini? Baru kenal dari Baru, project ini, tapi iya. siapa sih yang gak kenal Bastian? Iya lah ya. Coba The Legend ya. Ke Bali. Legend dari dulu gue SD ngefans banget sama lu, sumpah demi Allah, ini nggak bohong. Serius nih. Sumpah. Aduh. Nyesel gak lo nyesel? Nyesel kok nyesel. Karena dia grow up amazing, jadi kayak nggak apa-apa. Amin. Oh, Tapi emang lo grow up iya. kenapa sih? Ya, tetap berkarya gitu masih. Iya masih berkarya, masih keren. Bikin musik Masih gitu. bertahan di industri ini selama ini kan susah ya. Iya, betul. Berarti keren Tapi banget. sebenarnya kita udah pernah sempat kenal sekali doang, tapi Iya, dikenalin Sita waktu itu. Cuma Iya. nggak apa? gak ngoblor. Nggak klop banget Iya, gitu nggak ya. ngobrol, cuma dikenalin doang. Tapi momen kalian tahu kalau misalnya kalian main film bareng tuh kapan? Waktu dia main ke kantor, Iya. waktu gue lagi Aku terakhir, reading. jadi mereka tuh udah jalan persiapan, aku belum ikutan. Kayaknya susah banget kan nyari siapa ya anak setan yang cocok buat dimainkan di film Sahril gitu. Tapi akhirnya nemu tiba-tiba Bastian nih. Iya. Tapi dari awal kalian tuh udah klik dulu atau kayak butuh waktu untuk klik satu sama lain? Langsungnya kayaknya Langsung. biasa aja. Emang untungnya ada kan ini ada Kang Epi dan lain-lain, itu ternyata ya satu sinergi semua. Jadi pada saat walaupun aku paling terakhir nih masuk ke dalam persiapan, langsung aja set semuanya Iya, tuh. mungkin gitu. karena kita juga seumuran kali Ya aja. bisa. Kalian nomor berapa sih kalau boleh tahu? Gue 97. 97, 99. Berarti mudaan gue ya? Iya kan? 2004 ya? Enggak. Aku 2019 lah. Masih balita banget ya. Kecil banget aku enggak. Sabar ya bun. Gitu. Nah, Baik kan lah. kalau Bastian juga masih suka nyanyi, terus aku juga ngeliat ini tuh aktif banget olahraganya ya, sebelumnya ini atlet. Kesibukan kalian sekarang apa nih? Aku kalau lagi nggak syuting aku paling ini sih promo. Filmnya tayang terus lagi promo-promo aja. Terus aku ini sih, aku suka olahraga. Terus aku lagi belajar masak. Nice. Gitu, lagi cooking Independent class woman. gitu. Itu terus ya udah, gitu aja sih. Kalau Bastian? Nggak menarik ya? Menarik banget itu untuk perempuan masa kini itu best itu loh. iya best. Sekair aja nggak bisa, gua. Nah, Kalau Babas masih nyanyi lah pastinya. masih suka perform. Iya masih perform sama grup, sama sendiri sama TBA juga masih. Ya sendiri sih, TBA-nya juga lagi bingung ya gimana ya kabarnya. Yang terbaik lah pokoknya. Semoga lancar aja. Gitu. By the way, kalian ini kan kayak udah lumayan lama ya di industri perfilman kayak gini.
Ya nggak sih? Kamu udah lumayan lama, apalagi Bastian gitu kan. Kayak gimana sih? Gue kepo banget kayak waktu pertama kali kalian casting tuh, inget nggak buat project apa? Itu hal paling menyebalkan sih tapi. Lu berarti pas masih kecil banget dong casting? Iya, bahkan sampai sekarang gue kalau udah screen test, udah casting, aduh deg-degan banget. Gak tau gue paling gak bisa aja kayak di ruangan, terus sama castir berduaan suruh acting kayak Kerasa terintimidasi iya, gitu kan? kayak tertekan, bingung kayak apa bingung mau ngeluapin apa yang udah ada di otak gitu, kayak bingung keluarinnya gimana. Itu doang sih. Tapi kalau acting kalau nggak salah tuh langsung keterima casting gitu ya? Iya, Buat project ini. sorry. Mas Simon, Mas. Oke, Bre. Coba cowoknya kayaknya. Spill. Ternyata dia. Tenang aja, aku udah punya nomor emailnya. Langsung dibajak ya? Langsung di-hack ya? Di aku. Iya. Oh, hacker ya. Benar. Kamu kok bisa langsung keterima gitu? Ya keren, kagak kayak lu. Nggak, awalnya tuh aku kan dari atlet taekwondo nasional tim kan, emang udah selesai. Waktu itu tuh kena degradasi karena emang prestasiku udah mulai nurun dan aku cedera. Terus aku emang nggak mau lanjut taekwondo lagi. Kalau misalkan lanjut taekwondo lagi kayak capek gitu, harus dari daerah dulu gitu kan, terus sampai ke nasional tim gitu. Akhirnya aku lanjut kuliah aja waktu itu. Nah, kebetulan pas banget pulang dari Semarang, tiba-tiba dapat email, aku dikasih tahu buat casting film Wiro Sableng. Kayak ini serius nggak sih, ini aku dapet scan apa enggak kan gitu. Terus aku cari tahu, oh bener mereka memang mereka memang mau film ini film. Terus ya udah nothing tulus aja aku cobain. Hari itu aku Skype dulu kan, awalnya casting, dikasih skrip gitu, kayak nggak tahu menau cara baca skrip atau gimana gitu. Ya udah aku baca aja, aku lakuin aja. Terus hari itu dikasih tahu buat di casting ke Jakarta. Balik lagi lah aku ke Jakarta. Hari itu aku casting Jakarta. Hari itu aku dikasih tahu kalau aku dapat perannya. Langsung dapat. Kayak emang rezeki deh Iya, gitu. rezeki. Alhamdulillah Ya. kayak panggilan alam, dan kebetulan role ini tuh emang membutuhkan karakter yang bisa basic bela diri. Oh gitu. Tapi kamu waktu itu kan taekwondo kan? Itu kayak ada sabuk-sabuk warnanya gitu juga nggak? Sabuk Kamu hitam, warna hitam. hitam dan 2. Lu sabuk apa? Gucci? Aku tuh hitam metalik dikit gitu. agak sparkly, agak gitu-gitu. agak ada sparkle-sparkle-nya ya. Aku custom. Oh, custom. Aku nggak mau sama. Iya. Best banget ya. Enak ya. Hitam Dove kirain. Enggak. Glossy, Aku agak glossy. Glossy. Agak glossy. Tapi sebelah sininya matte gitu. Iya. Lanjut deh. Nah, menurut lo sendiri ini kayak apa sih yang ngebedain kayak sebelumnya? Mungkin kenikmatannya gitu ya, positifnya dari kayak sebelumnya lo dari atlet, terus sekarang lo menjadi aktor gitu, gimana? Apa ya, sebenarnya tuh benang merahnya ada sih. Kalau misalkan di tempat pertandingan gitu tuh aku ya udah ngelawan musuh gitu kan. Nah, kalau di sini tuh aku lebih ke melawan diri sendiri gitu loh. Kayak lebih ngontrol apa yang mau dikeluarkan, terus lebih ke olah tubuh, tapi itu semua kontrol juga. Sama aja sebenarnya tuh kayak bela diri juga tentang kontrol kan. Dan di sini tuh serunya tuh kayak aku bisa belajar dari setiap karakter-karakter yang aku mainkan gitu. Jadi kayak apa ya, humble me aja gitu. Yang ngerasain ada sepatu di setiap karakternya gitu. Jadi yang bikin aku bertumbuh sebagai manusia juga itu. Ya. Nah, tapi sebelumnya dengan kamu jadi atlet ini kayak, do you think it benefits you as an actor gitu, kayak karena dulu gue sebelumnya mungkin latihan fisik, terus itu kayaknya ngebantu gue deh di perfilman atau di peran-peran yang lo mainin, menurut lo ada nggak kayak gitu? Tentunya iya sih, aku merasa kayak untuk bagian olah tubuhnya mungkin iya gitu. Apalagi kalau misalkan dari atlet terus ke action gitu, itu juga lebih gampang gitu. Fisiknya juga lebih dapat, terus olah tubuhnya mungkin juga lebih luas gitu. Tapi kalau untuk di drama atau horor pun sendiri, aku juga terbantu dari segi stamina-nya juga sih gitu. Karena Dan memang kayak apa fisik ya? Iya, Aku Oke, kayak betul. lebih apa ya? Anaknya kepedean aja kali ya, atau gimana? Aku pede aja sih anaknya. nice. Ya. Jadi waktu ditawarin casting udah ayo gitu. Kayak diajakin tanding. Malah nantang ya, ayo siapa takut gitu. Nah, kalau Bastian gimana, yang dari sebelumnya penyanyi terus akhirnya mulai aktif main film? Seneng lah pastinya. Karena mungkin awalnya juga dari awal aku berkarir juga di industri, maksudnya di Hiburan. di dunia hiburan yang benar-benar nasional gitu, emang musikal kan pertama kalinya langsung. Jadi kayak berakting sambil bernyanyi di atas panggung gitu. Jadi nggak lama itu masuk ke film tuh memang rasanya beda, tapi sudah melekat aja, udah kayak wah menyenangkan gitu. Karena memang pas musikal kan sudah merasakan berakting sambil bernyanyi dan live gitu. Iya, berarti udah. Jadi still fun gitu, emang happy aja, seneng gitu jalan. Tapi emang sih waktu Bastian acting tuh rasanya kayak dia perform aja gitu. Keren aja gitu. Kayak jalan aja gitu Effortless ya, aja effortless. gitu. Amin. Keren banget ya. Amin. Tapi apa sih kayak
apa sih kali privilege? Lama. Sabar dong. Karena gue harus yang kayak Iya. berpikir ya. Gua ngerti. Apa sih rasanya kalian punya privilege untuk bisa explore banyak profesi Iya. gitu? Kalau kamu kan ada atlet juga, main film sekarang. Kalau Bastian kan ada penyanyi juga, gitu-gitu, jualan wayang, gitu-gitu. Dapat info dari mana sih Kak? Jangan Oh, wayang. jalan wayang. Iya, kan aku kan Kalau kakak kan research ya. iya admin pinjol gitu kan. Judol, gitu. Coy. Kira-kira privilege apa yang kalian rasain, kalian bisa ngerasain Explore banyak profesi. Explore banyak profesi. Money. Apa ya? Iya, mungkin Money udah iya, pasti. mungkin itu ya, tapi lebih ke apa ya? Beda-beda. Kalau Tapi ini agak-agak menyedihkan sih. Kenapa tuh? Ya sebenarnya aku senang ya untuk kayak dikenal banyak orang gitu, tapi aku juga jadi agak ngerasa kesepian gitu loh. Kadang tuh orang tuh kenal sama aku tuh kayak punya intensi lain. Aku tuh selalu ngerasa kayak gitu. Iya. Ngerti. Iya, aku ngerti. Gitu, tapi privilege-nya apa ya? Apa ya privilege-nya? Gue nggak ngerti deh privilege-nya apa gitu. Tapi mungkin itu sih. apa? Ya aku ngerasa itu sih. Kayak enak sih dikenal banyak Mungkin bisa orang banyak gitu. iya terus pengalaman juga ketemu banyak orang. Ketemu kan. juga banyak orang. Mungkin itu gitu. Tapi juga di sisi lainnya kayak jadi agak susah ya nyari temen yang tulus gitu. Iya. Masa sih? Iya, Bastian tuh. Kasian banget sih. temenin gue. Jadi temen-temenin gue. Kalau aku apa ya? Seneng lah pastinya punya privilege bisa explore semua gitu. Karena memang secara nggak langsung kan banyak orang contoh kayak aku nih memang kan awalnya nyanyi gitu. Nah, sedangkan orang mungkin yang nggak dulu penyanyi punya cita-cita jadi host gitu atau jadi penyanyi atau jadi pemain pemain film itu pasti dengan usaha yang lebih effort gitu. Nah, sedangkan di saat kita memiliki privilege sudah awalnya effort jadi penyanyi dan akhirnya berhasil terus Yang lebih dipercaya ya, bukan dipercaya gitu ya. iya, jadi dapat privilege yang kayak tiba-tiba ada tawaran host tanpa harus berusaha, terus main film tanpa harus berusaha. Itu sih ada rasa pastinya kayak bersyukurnya kayak ya Tuhan bisa loh gue explore kanan kiri, coba ini, coba itu tanpa harus Mungkin effortnya nggak sebanyak orang yang Jadi kayak baru banyak mau terjun koneksi gitu ya. Iya, Iya benar sih. kan? Iya, benar-benar. Karena udah ada nama sebelumnya Iya. gitu kan. Udah kelihatan udah ada karya-karyanya sebelumnya. walau tetap sebenarnya semuanya tetap harus pakai usaha. Pakai effort, Kalau iya, enggak pasti. nggak bakal bagus hasilnya. Bener banget. Nah terus katanya Agni ini sempat dibully karena akhirnya belajar bela diri, itu bener? Why? Kenapa dibully? Padahal bela diri loh, gue nggak bela diri juga dibully. Bela diri dibully, maunya apaan sih nih orang-orang? Iya, maksud gue kayak berarti bener di aku ya. Aku selama ini sih bela diri aku nggak belajar, cuma aku ilmu hitam aku jadi kayak dari dalam aja nih kayak. Oh jadi emang belajar. Iya kan? Pantes waktu itu lo lama di Banten ya? Iya kan, sempet Coy, lama. coy. Tapi kamu ngerasain nggak ilmu hitam dari aku? Sempet sih, kemarin agak mampet gitu jodoh gitu. Kenapa sih? Ya dari kakak. Dari ya. aku. Itu lebih ke pembawa sial nggak sih? Itu dari aku. Itu gara-gara temenan sama Itu dia. gift nih. dari aku. Nah, kalian ini tuh gimana sampai bisa dibully tuh? Kenapa? Maksudnya ngapain apa Iya, dibully? gimana ya, namanya juga anak kecil kan, kayaknya tuh kayak nggak tahu gitu. Dulu tuh kayak sering banget nggak sih lo dipanggil nama bokap gitu. Iya, Oh sering iya, banget. Gue sempet sampai nonjok teman gue, sumpah. Iya itu, terus Gara-gara tiba-tiba nama bokap gue ada- diadekin gue. Sumpah, gue bener-bener. Gue Gak enak lagi. Itu kayaknya nggak nonjok, Demil tuh nampar. ya maksudnya fisik lah ya. Apa Pelaku gue jamu? lagi. Kalau baku, tapi gue juga kadang baku sih. Cuma kalau gue tuh kayak gitu sama temen deket, Akrab, iya, yang gua juga, gua akrab. nggak bisa, kalau Nah nggak ini tuh, akrab, nggak mungkin gue sebut iya nama kan. bapaknya. Ini tuh temen Bapak siapa? sekelas. Nama Lidopikus. Ntar panggil gue Lidopikus aja. Kalau sekarang udah santuy. Dulu emotional intelligence-nya masih rendah. itu dia terus karena dipanggil nama bokap terus kayak ada yang nyuruh kalau kan dia nggak punya bokap gitu. Iya jadi ibuku tuh ini single mom dari aku kecil gitu. Oke. Nggak usah pura-pura sedih dong. Enggak, aku sedih bener. Masa aku relate sebagai single mom juga? Iya. Apa nggak sih? Enggak dong saya. Aku single apa ya, Au deh. Tapi maksudnya gara-gara Enggak, tapi ibu lo single mom beneran? enggak, masih lengkap alhamdulillah puji Tuhan Yesus, terima kasih Yesus Kristus. Masih lengkap dua-duanya, panjang umur, amin. Amin. Kayak gitu dibulinya karena itu aja sih, karena Oh, jadi diledek-ledekin nama bokap ya. karena ibu gue single mom gitu. Oke. Nah, sekarang kita agak ngebedah dikit tentang film Selepas Tahlil ini ya. Nah, sebenarnya film ini tuh tentang apaan sih kalau kita boleh tahu tuh? Bas, Lu, loh, gantian lah, tadi kan gue udah. Promo sebelumnya siapa ya yang jelasin sekarang kan dia? Nggak, tapi kalau masalah cerita lu yang lebih pas gitu ceritanya.
Iya deh. Karena aku juga nggak paham tahlil tuh kayak gimana. Tahlil tuh setahu aku doa tentang orang yang habis meninggal kan biasa Ya, ditahlilin betul. gitu. Iya. Ya benar nggak tuh? Cemil ya, correct me if I'm wrong. Apa nih? Kalau di film Selepas Tahlil itu ceritanya lebih ke sebuah keluarga kecil yang awalnya kelihatan baik-baik aja. Ada aku perannya sebagai Saras, terus ada Bastian juga perannya sebagai Yudis, terus ada Kang Epicus Nambrat juga sebagai bapak kita. Namanya Hadi. Awalnya baik-baik aja, terus tiba-tiba bapak kami meninggal. Dan setelah meninggal kayak banyak hal-hal rahasia-rahasia yang nggak kami ketahuin. Terus muncul juga banyak pertanyaan dan banyak hal-hal aneh yang terjadi tapi nggak ada jawabannya. Dan setelah bapak meninggal, selepas tahlilan bapak nggak ada dan pulang ke kampungnya sendiri dalam keadaan udah meninggal. Dan kita dalam perjalanan itu nyari tahu kenapa bapak kita bisa seperti itu ya gitu. Jadi dia udah meninggal nyusahin ya gitu. dalam konsep dia mandiri gitu, kayak mandiri dia pulang ke kampung Udah mati aja masih nyusahin nih. Harusnya pamit gitu. Nambahin kayak sinopsisnya apa gitu. Ya itu, jadi menceritakan tentang suara gue ulang jadi. Ya bokapnya meninggal. Sebenarnya ada beberapa yang menarik dari cerita film ini tuh, ada beberapa pelajaran-pelajaran yang sebenarnya harapan kita bisa tersampaikan. Which is kayak wasiat itu sebenarnya harus kita, kan sekarang udah mulai cuek nih orang-orang sama permintaan terakhir sama wasiat gitu. Justru ternyata wasiat itu atau permintaan terakhir itu sebenarnya harus dihargai dan dihormati gitu. Karena memang banyak rahasia. Gimana jelasinnya? Semua orang itu gimana? Semua orang itu baik. Semua jenazah itu pasti punya rahasia gitu. Iya, nggak cuma manusia yang masih hidup aja ya Tapi gitu. manusia yang sudah meninggal juga memiliki rahasia-rahasia gitu. Which is ya itu kenapa bokapnya pulang ke kampung sendiri, karena memang wasiat dia sebenarnya dia minta dimakamin di kampung sedangkan gue berdua nggak mau. Kayak udah di kota aja, jangan jadi susah di kampung gitu. Disitulah terjadi horornya. Kalau kamu ini ya, papa mama belum meninggal udah mintain wasiat ya? Udah. Pesannya kayak coba nanti bajunya laki-laki. Maksudnya? Coba di sini. Enggak kayak, kan aku dimintain, aku harus nulis wasiat juga ya. Tapi kayak aku pengennya temen-temen aku juga gitu. Jadi kalau misalnya Maksud lo? Jadi kalau misalnya aku nggak ada, aku nggak nyari kamu. Iya bareng. Justice gitu. Amin. Tapi apa sih yang bikin kalian ya sama film ini? Menurutku ini bukan film horor yang cuman lo tuh nyampe tuh buat ditakut-takutin doang, tapi tuh gue tuh sukanya tuh kayak ceritanya tuh dalam gitu, dari segi emosionalnya tuh kayak digali banget. Itu yang bedain horor-horor lainnya gitu, yang kayak nggak cuma serem aja, tapi ceritanya tuh juga bagus dan kalian akan bisa invest sama setiap karakternya itu sih. Dan pengen coba nunjukin bahwa horor itu nggak cuma setan, tapi horor itu ada sisi emosionalnya. Kehilangan seseorang itu horor. Iya sih, bener sih, itu juga lebih serem ya daripada mungkin sosok hantunya sendiri. Terus ini horor. Tiba-tiba kan token mati horor. token bunyi dong, bunyi bener. Kalau dia udah mati soalnya. gajian. Nah, itu. Sampo udah habis isi air. Nah, Gocek dulu juga horor. Iya. Sabun mandi udah habis, ditumpuk sabun mandi lagi, horor. Lo gitu nggak pernah kan lo? Pernah lah, sabun habis, isi air, kocok, keluar sabunnya. Benar. Iya benar, harus dikocok baru keluar. Suka tuh gue. Gitu. Buat di botol ini kamar mandi. Ngerti. Kalau Paham kan maksudnya ya. Yuk next. Oke. Terus habis itu Horor kan bercandanya. Iya, ini juga horor nih emang soalnya ininya co-hostnya horor ya juga ya. Nah, ini kan setahu gue film ini tuh diangkat dari salah satu podcast yang viral gitu kan. Podcastnya tuh namanya Lentera Malam. Nah, ini tuh ceritanya plek-ketiplek sama si Lentera Malam itu atau ada improvisasi dikit di film ini? Tentunya pasti akan beda ya, soalnya tuh bener-bener ceritanya habis lepas tahlil, udah bokapnya tuh nggak ada, dan dibalik itu tuh emang dulunya tuh kenapa orang-orang yang lahir di desa itu harus balik lagi ke desa itu, udah sampai situ doang. Nah kalau di sini dibedain namanya juga namanya juga film ya, pasti proses kreatifnya tuh panjang kayak gitu, pasti ya beda sih, supaya lebih seru lagi, supaya lebih mencekam lagi, kita bumbu-bumbuin. Nah, gitu. berapa lama kalian readingnya tuh? Cukup lumayan. 2 minggu lah ya. 2 minggu lebih lah. 2 minggu? Iya, 2 minggu. Bukan itu cepat ya termasuk? Cepet sih buat gue, termasuk cepet gitu. Cuman Ya tapi keren ya, untuk berarti bisa syuting langsung.
Pendek itu lama juga Oh, reading. keren dia. Keren ya, 2 minggu tuh keren loh guys. Terus langsung Bagian dapet bisa hebat. syuting gitu. Keren banget. Nah ini sorry ya, Agni ini ya agak nyerempet dikit bahas kayak gini. Cuma kayak maksudnya kamu kan sebagai, nah ya mending kamu yang baca deh daripada yang ngomong. Lu kurang ajar ya nanya-nanya kayak gini kan gue gak enak. Bukan gue yang nanya nih. Oh, gue juga nunggu. Lihat pertanyaannya Gue apa? nunggu nih, oh Jemo kok kagak ngomong. Dia dari tadi udah kayak gini kayak. Gue ya, enak Aku bener-bener yang kayak gini. dalam hati aku udah ngomong. ya Coba. gimana tuh? Ini maksudnya kan kayak sebagai Aduh. ada bisa relate Ternyata gak gue sih? dibully sampai gede. Enggak deh. Bisa relate gak sih sayang? Maksudnya kayak dengan kamu yang nggak ada sosok ayah gitu dengan film ini tuh kamu bisa relate nggak somehow gitu? Jujur kalau relate tuh enggak ya, soalnya aku juga bingung membayangkan sosok ayah yang ideal tuh kayak gimana sih. Tapi selama aku tumbuh tuh aku kayak, bikin kayaknya sosok ideal buat aku tuh kayak aku ngarang gitu loh. Aku kan berimajinasi ya anaknya, aku udah ngarang gitu aja. Terus ya udah imajinasi itu aku proyeksikan ke Pak Hadi ini gitu. Ya udah karena aku aktor juga tanggung jawabnya juga berakting, jadi ya sudah aku eksplor saja dan aku merasakan gini rasanya punya bapak gitu. Gitu. Tapi aneh pun sih, aku juga akhirnya ketemu kan sama bapakku waktu usia aku 15 tahun itu pertama dan terakhir kali aku ketemu gitu. Pas ketemu, lihat sosoknya yang selama ini sering banget diomongin sama guru SD ku, sering banget diomongin sama tetangga-tetanggaku kalau bilangnya kayak bapakku ganteng kayak Syarukan ini itu segala macem. Pas ketemu tuh kayak ya udah cuma Kamu bapak, saya anak. iya aja, gitu aja sampai kelar. Tunjukkan Spider-Man itu. Iya, bapak. iya bener kayak kayak gitu kayak ini ya udah bokap Kayak gue kamu tuh ya, sebenarnya kamu gitu. sama kayak aku sih, cuma kalau aku tuh mama. Mama aku pisah sama mamaku, terus mamaku sempet nyamperin aku ke SD aku, maaf ya agak cerita. Iya, Mama aku apa-apa. nyamperin aku ke SD aku gitu, sempet nyamperin. Nah tapi kan aku udah ada mama angkat kan dari kecil, jadi dari umur setahun tuh udah pisah sama mama kandungku. Jadi pas mama aku nyamperin aku lari, kabur. Iya Gue kan? takut, gue Aneh takut kan? dijemput lagi pindah ke Papua nyet, gue gak mau dong. Girl, gue udah jadi cewek-cewek jaksel sekolah di jaksel, terus gue mau Tapi kan dijemput lu pindah bisa ke masuk, Wamena. siapa tahu aja lu bisa masuk ke Instagram Kid Papua, kita nggak ada. Enggak, siapa tahu lu bikin lagu-lagu timur, kita Iya. nggak tahu banget. Statue kan. Ada yang tahu Atau gue masuk papuacantik.id gitu kan. Timur Manise gitu kan. Bisa. Ya kayak gitu kalau aku tuh kabur, takut. Iya. Kalau gue tuh lebih kayak aku Jujur. selama ini sosok yang gue bayangkan ternyata nggak ada ya di dia ya dan dari situ aku kayak sadar bahwa kayak apa ya hubungan sesuatu yang deket tuh perlu bonding gitu. Iya. Nggak bisa yang mentang-mentang lo bapak gue tiba-tiba dateng terus Iya. bondingnya ada gitu. Ya, itu kan namanya connection kan. Ya kita harus connection itu kan dibangun kan, bukan kayak tiba-tiba lo ketemu. Gitu. Bener banget. Bener banget sih. Nah ini kita bahas dikit karakter kamu sedikit ya. Katanya di CV kamu main film ini kan kamu sering banget dapetin karakter tuh jadi cewek yang galak, ya, yang tegas gitu loh. Nah sekarang kamu main horor dan katanya kamu tuh penakut, bener? Kamu iya. sebenarnya penakut itu gimana rasanya kamu penakut terus Coba jelasin, main horor gitu? Enggak, gue tuh kayaknya nggak pernah aku deh siapa yang bilang salah nih risetnya nih. Dia kayak maksudnya gue percaya dia nggak penakut karena dia samping gue dia nggak takut. Iya sih bener. Maksudnya kenapa tadi gue Dia ngomong chill, dia santai, dia oke, dia fine. Tapi tadi lo nggak ngeliat kan dia istighfar. Tapi gue dari tadi merinding. Kenapa ya? Bukan aku berarti. Dari tadi Bastian udah gini nih. Itu tuh kalau di ilmu psikolog nggak nyaman. Oh kalau tiba-tiba matanya agak mendelik ke kanan gitu berarti dia kayak udah nggak nyaman. Nggak nyaman sama yang sebelah kan. Oh gitu. Enggak sih, aku nggak menakut tapi aku menghormati bahwa ada dimensi luar selain kita gitu. Oh ya, tapi kalian berdua nih, Perannya maksudnya bukan akunya. enggak tapi nggak apa-apa. Maksudnya, do you guys Peran believe in nggak ghost? Kalian percaya setan nggak? Percaya nggak percaya? Percaya tapi aku nggak takut. Kakak sebagai setan gimana? Coba tolong Percaya sama sampaikan manusia pesan-pesan buat kita yang nggak percaya sama setan. Statue aja sih. Setuju, setuju. Jalan cuek. cuek aja. Mau ada Iya. Tapi setan menurut cuek aja. tapi aku mau nanya kayak tantangan kalian sendiri di main film ini tuh apa sih? Sebagai Apa, karakter Bos? masing-masing. Ya mungkin dibanding sama film-film lain. Itu acting ketakutan mungkin karena memang Bastian kan nggak pernah takut sama hal-hal mistis. Jadi mencoba membayangin untuk takut sama hal mistis tuh belum Iya. terpikir. Di luar karakter banget ya. Kira ya kan tetap harus takut kan ceritanya digangguin setan jadi tetap harus berakting takut ya. Untungnya ada Agni ada semua pemain yang bantu aku untuk kayak takut tuh seperti ini loh apa segala macam gitu. Karena memang susah banget sumpah. Gimana sih cara acting takut? Asik coba. Itu udah pasti Kamera, roll, and action.
gitu. Gitu gak sih? Kalau Itu kayak jatuhnya gitu, mau diperkosa. kalau kayak gitu, kalau kayak gitu, keadaannya udah nggak usah tayang kalau yang kayak gini. Iya itu apa ya? Mungkin itu setan-setan zaman dulu yang kayak di apa? Mungkin hantu Coba kamu taman jadi setan, lawang. kamu takut-takutin dia. Ya, coba. Action. Nah, Gue udah takut lu dieminnya gini. ternyata sih sampai sininya ya. Iya, sebab lu pada belum pernah sih yang nginep sama Jemo. Wah, mungkin ada kalau katanya kan di film ini tuh juga ada sisi emosionalnya. Itu di apanya sih kayak maksudnya kan ini obviously tentang ayah yang udah meninggal gitu. Tapi mungkin di luar itu kayak apa sisi Iya emosional sih, dari film? soal kehilangan sih gitu. Jujur aja, walaupun gue nggak punya bapak, tapi gue nggak pernah ngerasain kehilangan dari kecil. Iya, iya. Maksudnya kehilangan yang tiba-tiba sosoknya ada terus nggak ada gitu. Emang gue nggak punya ya dari gue lahir, jadi ya gue terbiasa dengan itu gitu. Dan ketika dihadapkan dengan scene di mana bapak kami meninggal tuh rasanya itu kayak real banget sih. Bener-bener kayak ketika itu mulai action, itu tuh rasanya ikut sakit sih dada gue. Gitu, dan gak enak banget sih dan draining banget gitu. Dan rasanya tuh udah kayak ikut nggak mau hidup gitu, sesedih itu. Pernah nggak lo ngerasain kayak gitu? Ya sama sih, aku mungkin karena belum pernah kehilangan sosok orang yang terdekat banget ya. Jadi kalau aku sendiri sih nggak pernah relate sih. Paling aku pernah kehilangan anjingku. Iya. Pas masih kecil ya, udah kayak gitu doang. Itu yang udah paling sedih banget. Sisa-sisanya mah kalau hilang udah deh, waduh. Gitu. Kalau Bastian gimana? Ya, sedih emosionalnya yang paling melekat sih ya di Yudis sangat melekat karena memang kan Yudis dibesarkan oleh cuman seorang bapak. Gitu yang sangat akrab sama bapaknya gitu karena memang ya mungkin kakak pernah ngerasain dijagain sama nyokap gitu walaupun sebentar, cuman gue yang sama sekali nggak pernah ngerasain. Jadi yang tadinya akrab-akrab aja, maksudnya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba meninggal ya lost aja gimana. Anak bontot tiba-tiba ditinggalin seorang sosok bapak yang selalu ada, yang selalu yang kayak nih bontot nih si Yudis Paling nih bonding lah ya sama bapak gitu. anggap bokapnya adalah pahlawan, udah ada semuanya lah, nih jagoan gua apa segala macam, terus tiba-tiba harus ditinggalin dan harus ngejagain kakaknya, jadi ya pasti sangat kehilangan Berat dan ya? terpukul ya. Oke. Oke, sekarang kita udah agak geser dikit, kita bakal main game namanya Dar Der Dor. Oke, jadi di mangkuk ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Jadi ini namanya Dar Der Dor, gue bakal nanya kalian pertanyaan. Kalau misalnya kalian gak mau jawab, nanti kalian bakal dapat dernya itu dari Slaymin yang ada di sebelah sana. Jadi Dernya kalian pilih apa? jawab atau dernya itu yang kita tidak pernah tahu. Kadang dia dernya agak ngancurin karir. Sebentar dulu, Sumpah. sebentar dulu. Ini kita nggak main kan? Gua sama Emil. Main semua lah, enak aja. Iya. Dua ronde. Satu. Berarti pertanyaan pertama buat dari Ada Jemo dulu kali intinya ya. Ambil sendiri buat diri sendiri. Oh, oke, yaudah. Siapa dulu ya? Pemain bintang tamu dulu. Oke. Sikat nih. Duh, dah. Boleh buka? Boleh dong. Jawab aja sih menurut gue. Enggak, semuanya diambil dulu. Ngapain ambil dulu? Satu-satu jawabannya? dong. Baca. Disuruh roasting artis depan umum, siapa nama artis yang lo pilih? Nah, Bastian. dia cari aman Cari dia, aman. jangan. Cari Nggak boleh nggak ada Karena di udah sini. bonding, habis Bener. project bareng. Cari, pokoknya mungkin lu inget-inget selama syuting yang film-film lain tuh ada yang lu nggak suka tuh, lu roasting Iya. sekarang. Ayo. Itu dia. Enggak, coba. Kalau misalnya nggak mau jawab ini, dernya apa? Dernya apa? Udah dijawab tadi. Mau jawab apa enggak? Nggak, itu pasti nggak boleh dong, main aman itu, nggak boleh. Ini mau jawab apa enggak? Hah? Jawab lah. Kecuali inget-inget siapa Gue nih. capek jadi atlet bertahun-tahun, masa gue disuruh, ntar habis itu gue berantem lagi sama orang. Coba lu pikir-pikir siapa yang suka telat atau yang emang aktingnya jelek banget. Coba lu sebutin namanya siapa. Ah, Coba, ayo. nggak sabar. Inilah saatnya. Iya. Kamu ungkapkan amarah. Dor aja deh, Dor. Der ya. Ayo lo, lebih susah lo. Bilang, ya ampun aku senang sekali berada di selain saya hari ini tapi acting marah. Ya ampun, aku seneng banget ada di Selain sekali. Cut. Aduh, aku bisa. Kameranya sebelah situ. Lebih digali lagi emosinya. Ayo. Nah, lebih marah lagi. Coba lihat Jemo Ya yang lama. ampun, aku seneng banget Itu ada kameranya. di Selain Say. Say hari ini. Yeay, udah jawab. Beli
kan, belibet. Padahal ada kan emang namanya kan, lu nggak mau sebut aja kan? Ada. Bastian. Kok gue lagi? Nanti bisa Ya, aman, fisik gue ya. mah nggak pernah telat. Tapi ada lah yang tukang telat. Coba musik. Itu. Kedengeran kan? Masuk kan? Masuk. Masuk ya, topik ya. Bastian. Tadi nggak dimasukin lagi kan? Enggak. Bisa lah ini dia jawab. Cium 2 terkanan kamu. Gila, apa kayak gitu? Ada kayak begitu. Enggak, aku masih SMP kan? Masih SMP. Kalau bisa hapus satu rumor yang pernah nyebar tentang lo pilih yang mana? Rumor apa? Gue kan Banyak deh kayaknya rumornya. apa ya? Banyak. Kamu pakai narkoba ya? Ada nggak rumor itu? Gak ada sih. Kamu pakai narkoba. Apa ya anjing? Biasa kan gitu artis dikait-kaitkan suka apa. Atau kayak Bastian sebenarnya Oh, iya, beneran di- malu sama kucing gitu kayak ada. Enggak ada ya? Oke. Hapus satu rumor yang pernah nyebar tentang lo. Rumornya dulu dibilang gue playboy, padahal gue gak playboy sama sekali. Nah, itu nggak. Aman. Itu benar, sumpah. Kayak kalau playboy itu kan nggak satu cewek, tapi lihat gue setiap pacaran lama-lama nggak ada Iya, gua. iya, tos dulu. Bener, Baik, sumpah. Oke, best. Jadi jomblo ya, kan beda. Iya itu beda, Iya, itu kan sah. Iya gitu. benar. Oke, dijawab. Nggak jadi dong. Momo. Kau ojek kamu udah di depan. Oh nggak bisa dulu kak. Tetep ambil. Nggak bisa kak. Mohon maaf. Silakan. Mohon maaf kak. Ambil 2 ya, khusus kamu. Ambil 2. Langsung dua Baca ya? yang lantang. Oh langsung dir aja ya? Sebutin rukun Islam yang ada. Bohong banget. Masa rukun Islam? Sini mau gue baca. Ayo lo, ini harus jawab jujur. Paling gede dapat bayaran berapa cuma dari sekali syuting? Nah, Honor paling gede iya. cuma sekali syuting. Berapa? Bisa. Tahu deh Bohong tidak aja gigi. udah bohong, Iya. bohong. Aku dibayarnya pakai rupiah sih. Tapi pakai mata uang India. Iya, ya. jadi kayak nggak tahu berapa. Berapa ya? Gue tuh nggak pernah syuting yang gimana-gimana, apalagi film gitu-gitu nggak pernah. Cuma paling campaign kali ya. Syuting satu hari doang lo itu. Kayaknya waktu itu lu jadi dukun deh, gede. Iya, beneran dukun. Jadi dukun. Iya nggak sih? Atau ada yang lebih gede lagi? ada Yang dukun hujan tiba-tiba hujannya beneran berhenti gitu ya. Enggak kayaknya pernah sampai di sekitar. titik. Bagus nih, agensi tahu nih. Iya, jadi bisa dilirik. Iya. Tapi misalkan gue mahal nih. Nggak apa-apa, bisa di markup. Dulu gambling deh gue di sini. 50-an ada. Gokil. Buat agensi lihat mahal banget kan. Iya. Gua nggak sampai Dipikir-pikir. segitu. Jadi Dan itu ya, ini info aja. Untuk agensi itu satu close friend. Ya, itu syuting. Itu satu aja close 50-nya friend. bener-bener cuma 50.000 aja. 50.000 Bisa. kali berapa gitu kan. 50. Oke. 50 ya. kamu pilih ya? Apa? Kamu pilih ya? Aku baru. Wow. Sumpah. Tidak ada kocok. Ih, ya Allah. Masalah ngocok mah aku jago banget. Makanya kocok dulu dong. Bayam. Siapa yang terakhir kali Apa sih kenapa suka banget sama Slay and Say? Kenapa suka banget syuting Slay and Say? Aku tuh suka. Nggak ada. Siapa nama artis atau influencer yang lu nggak mau lagi satu project bareng kayak fuck lah lu anjing. Suka banget ini. Aku tahu orangnya. Kan gue bilang apa aja. Dia tuh ngancurin karir aja. Harus. Benar. Pokoknya ini orang kayak ini gak jelas. Pilihannya, Kayak banget nih orang nih. pilihannya nggak jawab atau viral. Itu aja sih. Aduh, ya viral sih, tapi ini viralnya nggak baik aja. Maksud lo? Yang paling Aduh. gak suka pokoknya udah gue gak mau lagi lah. Paling gak suka tuh itu strong word gitu. Kayak lu benci is a strong word, ngerti Ya nggak? enggak kan, tapi kan satu project, mungkin berteman tetap mau, tetap bisa berteman. Cuman kalau projectan aja. Jemo kali ya, nggak suka deh. Maksud lo? Dia telat mulu. Jadi kayaknya Jemo. Jangan. Nggak boleh aman dong. Nggak boleh aman. Sama siapa ya? Dor aja dah, Dor. Iya, Der aja deh. Der aja, Der. Banding ya. Der aja, Der. Dor. Seram semua nih. Post foto sekarang, tapi gayanya diatur lawan main. Fit. Sorry. Oh, sorry.
langsung keluarkan kreativitasmu. HP ku. Kreativitasmu keluarkan. Iya, Ini Mak. yang jadi Aku gimana? peraganya. Dia harus gaya gimana? Kan lo yang paling jago Kenapa biasanya. jadi lempar-lemparan sih? Bingung. Aku sih pede aja. Jadi kamu sungkem aja. Enggak. Menurut aku sih, kamu masukin kepala kamu ke dalam situ, tapi kamu patasin. Ini podcast gak lanjut. Kayak gitu ya. Kurang ajar ya. Itu mau Kan biasanya anak dance banget. Lu juga kayak mana bisa ada kayak gue dance gitu. banget gila kali lo. Coba. Kita fotoin dari sini. Nggak bisa dong masuk ke dalam Bisa. situ. Nggak bisa Jemo lu gila. Bisa. Ya kamu coba dulu, kamu coba dulu. Nah ya lu contohin dulu coba. Nggak difoto, tapi lu Nah, difoto. salah lu juga. Kan sekarang lu harus contohin coba Iya. gimana. Kalau gue bisa, lu coba ya. Coba dengan heels. Dengan heels lo tuh yang tinggi banget gimana coba? Coba. Gini. Oh jadi mau coba demi Allah mau. Bisa. Siapa aja kunci gue. Udah dicontohin. Bisa kan? Ayo, Bil. Udah Bukan dong dicontohin. mejanya, tunjukin otot kamu dong. Nggak bisa. Masalahnya rambut gue lo abis ini gue pergi lagi. Iya, enggak Oh, dicontohin. yang rambut gue. Gue ada lu yang fotoin. Ini susah tahu. Ih, gimana sih? Susah loh. Dan ini tuh kemarin sempat yang muntah-muntahin itu juga. Gak ada. Ya tadi katanya lo udah ke situ. Enggak dikit doang. Gini, agak gini nih. Mau ini susah Nah, tau mau. iya, gitu. Ya udah masuk dikit, angkat dikit ya. Kaki Ini gua udah kayak dua dips. tadi, Udah kayak dua lumayan tadi. dips ya, gue Iya. belajar dips. Apa sih dikabas? Wah gila, sampai gue lebam berdarah. Lu gila ya mau ya, lu sumpah ya mau. Angkat kaki ya. Lagi. Iya. Mana Urusin belajar lagi, dia? urusin lagi. Bisa. Udah itu udah paling Masa mantap. gue aja bisa, masa lu nggak Jadi bisa? gila mau bunuh gue. Sekali lagi. Sekali lagi. Sebelum dapat. Akhirnya benar-benar harus kayak 90 derajat. Mau nggak bisa dong, mau enak lu goblok kali. 90 derajat. Oke, let's go. Enggak, masalah juga gue mau aja lagi. Ini kan acara gue. Coba. Naik lagi. Oke, nice. Dan ini gue post. Iya. Terus sekarang. Gue ini sebulan ini udah estetik loh. Maksud lu apa ya? Dengan joget-joget lo yang kemarin itu. Tapi ini it's such a mood sih, bisa Iya kan? bisa dijadiin meme kali ya. Iya. kan. Ya, Baru jam 3:30 udah muntah-muntah aja. Iya makanya. Gitu. Anjing lu. Sorry ya. Sama. Lanjut ke aku. Lanjut dong. Ada dua sesi kan? Takut. Silakan. Abis ini gue jawab aja deh. Bodoh gue sebut. Gue benci banget. Ini udah dibuka? Ya buka aja. Iya buka aja. Sini gue bacain buat lu. Bastian tuh semangat banget ya yang begini-begini ya. Momen paling memalukan dalam hidup lo yang masih kebayang sampai sekarang tuh. Oh iya, Gampang. terakhir. Baru beberapa hari yang lalu. Kenapa tuh? Jadi gue waktu ke PIM, gue kira tuh gue ngeliat Kak Fandi casting screenplay, tau nggak? Fandi casting. Terus gue kayak Kak Fandi gitu, gue ngedeket dengan pede, gue kira itu Kak Fandi, ternyata bukan. Mirip banget. Orangnya udah menengok. Hah? Orangnya nengok. Hah, kamu yang main Zona Merah ya? Kamu temannya Adri ya? Dia tahu gue gitu. Terus kayak oh, iya gitu Salah, kan. Terus kayak padahal sorry salah. ya salah. Terus dia tuh orang malamnya DM gue kayak Aku yang ketemu muka aku tadi. ternyata penasaran banget ya. Siapa sih Fandi itu? Oh gitu, Kesempatan lo bisa cara banget. masuk DM Oh gitu. iya. Kalau cuman Bisa. hey, yang tadi Iya. dibalas. Bener. Oh. Tapi dia baik banget sih. Brengsek juga. Nggak brengsek. Cuman malu sih. Salah nyebut nama Sorry, orang sorry. malu sih, makanya pakai kacamata. Iya. Bisa ya guys. Gitu. Ini ya caranya ya lumayan ya. Emang aku mukanya pasaran banget tuh gitu sekarang. Cara ngalus Bastian follow. sekarang ya. Dia yang baca. Sini gua ambil. Gua aja yang baca. Ya kan gue yang ngambil. Ya lu gue baca baca dulu. Ih, gua ambil dulu baru gua baca. Yang ini aja nih. Aduh. Ya emang sisa Iya emang udah sama aja gitu. Mana sih emang nggak ada lagi? Ada lagi. Masih ada, iya masih ada. Jangan sedih. Groges banget pengen kayak gue abis ini der lagi. Coba ya. Semangat banget Ah. Mas. Sebut artis yang lo kira humble tapi ternyata nyebelin banget pas ketemu. Nah, ini sih harus disebut ya. Sebut deh. Yang oh my god, kesannya tuh dia kayak humble banget, baik. Pencitraan gitu. pas Suka ketemu giveaway kayak- mungkin kayak follow kalau misalnya dikasih. Lebih ke fake aja gitu maksudnya. Iya. Bukan sombong dong berarti. Yang Bisa kayak kok bisa disensor, bisa disensor. Banyak lagi Oh kayaknya. bisa disensor.
Baru aja ini. Peraturan baru. Nah, Kalau aku kepo. di sensor suaranya doang hilang, tapi kayak mulutnya kelihatan gitu. Atau pilih mana? Atau mulutnya disensor tapi suaranya enggak? Antara dua itu. Kalau di sini. Apa? Yang Artis? paling fake gitu. Iya, yang kayak humble tapi ternyata tuh nggak se-humble itu, atau mungkin kayak kesannya di sosial media atau Ini iya. terus ternyata aslinya mah pura-purakan. Banyak nih kayak hampir semua. Hampir semua guys. Emang bener kan di kamera gini. Iya. Di belakang cheers. Siapa ya? Ketemuan di mana loh? Kakaknya ngerti banget ya. Kalau cheers gitu dia paham ya. Cheers tuh maksudnya apa sih? Ya gitu. Ada deh. Ya TTA deh. Anjing siapa ya? Yang Itu tahu aja. Oh. Sumpah siapa? Banyak ya pokoknya ya? Banyak banget, sumpah. Jadi kalau gue sebutin satu, yang lain nanti Cemburu. Iya. Kok gua enggak sih? Kan Padahal gua gue juga juga loh. Gue juga sombong loh, Nek. Gitu kan. Satu aja deh. Satu siapa ya? 2 deh 2. Sama dia Udah aja. 9. Lo sebutin. Atau mau dare aja. Dor. Jangan der lah, kita sebut aja biar gagah ya kan? Wih. Gayanya. Des. Dor aja lah. Kayaknya yang ada pencitraan-pencitraannya tuh yang padahal aslinya nggak gitu, kayaknya L deh. Oh, L. L Rumi. Kenapa tuh? Emang pencitraannya dia apa? Aslinya gimana? Kan dia sahabat gue, jadi gue aman aja. Gue baru tahu lagi. Sialan. Sialan. Benar. Tapi nggak apa-apa, gue kepo. Dia aslinya tuh emang gimana sih yang orang mungkin Nah, nggak tahu? kalau kan banyak kalau misalnya di panggung apa cool apa Iya. aslinya mah ya ampun petakilan. Tapi emang cool sih. Bocil, bener-bener bocil. Kan kalau misalnya di panggung atau lagi bawain acara Cool gitu award ya? atau apa dia kan dewasa sekali. Gagah gitu. Gagah gitu. Kalau misalnya lagi apa sketsa juga bercandanya atau ngelawaknya kayak so cool, padahal kalau di belakang ya ampun. Acak adul banget ya. Ajak adul petakilan parah. Hancur deh. Ketipu dong. Nah, lu ngeliat El gimana? Ya keren sih, cool gitu. Ya. Nggak, maksud gue Kayak iya. lembut banget gitu ngomongnya. Ya nggak kan ngomongin KL. KL. Dekat banget ya. Iya. Di monyet KL jijik banget gue. Jadi ternyata belakangnya kayak gue bocil juga, pecicilan juga. Pecicilan juga. Semua laki-laki punya sisi itulah ya. Iya. Silakan, Mo. Aduh. Gua aja yang bacain deh ya. Coba. Ya udah deh. Yang baca. Sebut satu TikToker yang paling bangsat yang pernah lo temuin. Yang paling bangsat. Bangsatnya ini gue. Lu percaya sama pertanyaan gue? Lu percaya sama pertanyaan gue? Tadi gue percaya. Kalau Ya, kayak itu gitu gue aja. kayaknya lebih parah jadi Nih. Ini gampang kok. Tukar aja kali ya ini gue. Yuk. Ya. Sebut satu lagu viral yang paling aneh atau nggak enak. Gue bisa jawab ini. Ya udah lo aja. Nggak lu. Iya. Apa ya? Gue ada Meonger. Sumpah, gue udah enak banget. Sumpah iya itu. Meonger. Sumpah iya itu karena. Gitu. Gue benci banget. Sumpah gue itu. Ngikut. Enggak bisa. Yang lain Indo. Indo. Sebutin jangan nama luar, penyanyinya, Indo. penulisnya, Nama penyanyinya. PH-nya. Terus lu bilang gini, Komposernya dia dia. bilang lagu lu apaan sih gitu. Sampah gitu. Upload. Indonesia. Kalau gue ngomong CJR dia kesini. Soalnya gue kenal tiga-tiganya nih, jadi kayak aman ya. Ya, ngerti nggak sih? Roasting. Apa ya? Udah tadi. Tapi lu harus roasting ya. Iya, sambil Lu marah-marah. Iya, kenapa lu nggak sukanya tuh kenapa? Lagu Sambil Bobo Junior marah-marah. yang Ea. Iya. Norak, masa Ea, kampung harus gitu ya ngomongnya. Ngapain ya dong viral gitu? Iya, tapi ngomongnya juga ke dia ya. Enggak, ke kamera, harus ke kamera. Ke kamera dan ke dia juga. Iya. Iya. juga mungkin kali ya. Kenapa? Aku sih suka banget. Aku sih nggak suka ngeliat tiga-tiganya sekurus itu. Jangan dulu. Iya. Gitu. Gimana tadi ya? Gimana? Lagunya gimana? Gitu. Lagunya. Tapi itu lagu viral sih. Enggak aku kayak aku gini dulu nih dikit. Enggak apa-apa, Iya. kan aku udah kasih izin, tapi harus roasting harus bilang. Nah. Apa Ini sih lagu dikit, Bobo ini Junior dikit. yang Di depan orang. Iya, maksud gua itu lagunya satu
terlalu bocil ya. Norak Tapi gitu. norak sih enggak. Tapi maksud gua, boleh nggak gua nggak dengernya sampai kalau misalnya ke klub-klub ada lagu itu lagi, ngerti nggak? Jadi semua orang-orang yang ngelit karaoke pasti lagunya ada itunya. Oh, jadi ngerti lu nggak? bosen. Bosen, apalagi kayak tiga-tiganya tuh di video klipnya kayak bener-bener kayak Buat fans-fansnya Kobo Junior bisa langsung. yang aja langsung. Oh, cuma. Udah dilihat ya Iya. ternyata Attitude-nya Ya, Parah banget ya digitu-gituin. Iya, aku kenal sama masa Twitter digini-giniin coba apa itu? masa katanya personilnya yang Iqbal Gitu. itu gini. Fansnya Iqbal langsung serang. Nah aja, nomor WhatsApp-nya di bawah. Tadi gue mau aman-aman aja ya. Kok kayak Lu duluan nyebut, makanya jangan disebut. Lu dari awal udah nyebutnya itu. Padahal apa? Ya Allah, bercanda. Ya Allah, love you. Fansnya Iqbal militan. Nah. Lihat tuh. Demi Allah ya, bercanda. Love Idolanya dia. Iqbal. Coba fans K-pop lebih lewat. Masa digini-giniin tuh. Alunya. Iqbal enggak, Iqbal oke. Iqbal bagus. Love Gilan. Oke. Udah ya. Nih ya. Kocok dulu, kocok. Kan tinggal satu. Oh, iya. Kenapa sih lu demen banget gue nyebut-nyebut influencer gitu? Kamu yang milih. Ya orang nggak ada lagi. Baca. Enggak ada lagi. Ya Allah takbir. Siapa seleb atau influencer yang pengen banget lo unfollow karena kalau lihat kontennya ada perasaan ingin menghujat? Ya tuh, goblok kali. Maksud gue. Ya, apa? Lu tadi bilang mau apa? Lu bilang mau jawab. Tapi nggak yang Jawab sebut-sebut influencer dong. Itu kan Sebut dia berani tadi. Nggak apa-apa. Sebut Kobo Junior. kalau lagu mah gue ada. Kalau influencer nih sosok loh. Iya, sosok emang tadi kan dia ngatain sosok. Menurut lu kalau Gini-gini. misalnya kayak gua kalau kata-kata gua sampai nggak viral nih, gua urusannya sama semuanya nih. Ngerti Sama nggak? fans klubnya juga Nah, gitu kan. kalau lu? Oh ya udah, bisa sih gue jawab satu. Nggak bisa, beneran gue bisa. Gak boleh temen ya. Iya boleh, ini nggak teman. Ada namanya. Kayak enggak, soalnya kontennya tuh suka Sampah gitu. Iya, enggak bukan sampah. Bukan sampah, bukan sampah, sumpah bukan sampah. Cuma maksudnya ngikutin kayak dia suka ngikutin gue banget. Kayak ke semuanya, ke gaya-gayanya, ke baju-bajunya gitu. Kayaknya orang juga udah banyak yang notice deh. Gue juga notice tapi Ya udah mungkin lah dia ya, nggak ya. tahu gitu ya. Tapi kan mungkin lu role model kan. Iya, bisa jadi inspirasi. Aku aja ngefans sama kamu. Makasih ya Ya sayang. kan kamu kok sosok Ibu Pertiwi. Iya. Manusia tuh kamu. Iya. Kak. Sita aja Sita, gue suka ngefans. banget sama Sita, suka banget kalau ngeliat dia makan. Iya kan, gemes. Best banget. Udah kan, udah habis? Yeay! Nah, Agnini, Bastian, apa sih pelajaran terbesar yang kalian dapat dari hidup mungkin kayak dari film ini atau pengalaman-pengalaman di film sebelumnya atau pribadi gitu yang mungkin bisa di-sharing-sharing ke orang? Aku belajar dari In karakter general aku ya. sih. Hmm. Kamu apa, Bas? Mungkin pengalaman bisa dilihat itu dari cerita film kita itu ternyata itu bahwa itu. Nah, itu quote yang Meaningful wah. ya? Iya, tolong. Lu kena banget di aku. Iya, banget sih. Nyampe di aku. Gue mau nangis. Kalau aku belajar dari karakternya Saras tuh sebenarnya kayak nggak apa-apa loh teman-teman buat ngerasain perasaan sedih atau kehilangan gitu. Ya memang seperti itu adanya, perasaan tuh kayak ombak di laut aja, kadang ada dan kadang pergi. Kalau misalkan kamu tunda perasaan sedihnya nanti-nanti, yang ada itu malah meledak gitu ya. Emang harus dirasain aja, di-embrace aja gitu. Nggak apa-apa juga kok kalau misalkan mau sedih dan kadang juga capek gitu. Minta tolong kalau capek ya kan. Seek help. Jangan berusaha sok kuat Mbak Saras gitu. Kalau aku paling dari yang tadi aku bilang bahwa wasiat itu atau permintaan terakhir itu memang ya harus kita berusaha, kita coba usahakan untuk dihargai atau untuk dikabulkan sih. Karena kita nggak tahu, mungkin kan kita belum pernah merasakan meninggal ya. Iya. Kalau ternyata dia udah bersedih gara-gara Emil kita sih udah nggak pernah ya? kabulin. Nggak bisa Maksud lo mah seperti gue. Lebih ke mati sari. Nah, itu dia. Jadi itunya sih, lebih ke situnya sih. Karena menurut aku percaya bahwa kayak orang yang meninggal mungkin masih bisa merasakan suatu perasaan gitu, entah sedih, entah bahagia gitu. Iya, Jadi kalau kita kabulin kan berarti almarhum bisa bahagia. Gitu. Bisa tenang Iya, gitu bisa ya. Tapi ini filmnya kapan sih tayangnya? 10 Juli 10 Juli. Jangan lupa nonton ya.
Premiernya pasti di tempat biasa kan, Epic? Iya, di Sentrum, ya. Gue tinggal nyebrang doang, itu Oh, apartemen gue di nice. sini. Dateng dong, serius minggu ya tanggal Oke. 6. Dateng. Oke, iya. Oke, nah sekarang kita masuk ke WC, wadah komen. Yeay. Maaf ya, emang agak banyak. Bentar, ini satu lagi. Di mana tuh? Di sini, wadah komen, WC. Astaga. Nah. Terus kita ngapain di sini? Di situ. Diem aja kakaknya. Oh, aku gimana? Ini aku cuma baca-bacain pertanyaan doang. Oh. It's new, babe. It's new. Don't worry, it's new. Kok ada tai? Sorry. Tai-tai gue juga ini, Mas. Santai. Tapi kemarin aku sempat muntah di sini. Ini ini Kak Jema nggak usah jawab ya. Enggak dong. Ini dari RYD. Gue tuh kenapa ya suka begini? Rambut gue kan pendek. Iya, Kenapa? Kenapa ya? Kenapa kayak Kayak gitu? kalau Bastian masih bisa gitu kan, Iya. rambutnya panjang, gue nih suka gini. Aduh. Nggak mau juga kok, lucu. Ngerti kan ya, sayang? Ini dari RYD ZZE3. Menurut kakak, apa tantangan saat acting film horor? Tantangannya kalau dari aku ini sih ngejagain stamina. Soalnya tuh syuting horor tuh capek banget gitu, dari emosional juga capek, terus dari fisik tuh juga capek. Dan sehari syuting tuh bisa kayak 11 sampai 13 scene, dan itu kayak kalau misalkan kamu bocor di awal, udah deh kamu bakal lemes gitu. Jagain stamina sih Kalau buat lo, Bas? tantangannya. Tantangannya satu yang tadi aku bilang, acting ketakutannya. Ketakutan. Terus ya sama sih, lebih ke jaga fisik, jaga mood segala macem. Karena memang ya bayangin nih kita seharian teriak-teriak, nangis, teriak-teriak, nangis gitu. Jadi emang kalau kita nggak pinter-pinter colong-colong istirahat, kayaknya bakal drop deh. Kayak saya nggak pernah tidur kan di lokasi. Tidur terus. Tidur terus. Ya. Izinkan saya membacakan pertanyaan ini dengan Nggak usah bahasa terlalu Yunani ini. ya. Ini dia. Gimana rasanya sih jadi artis dari @Fui namanya? Second account nih, fix. Gimana rasanya jadi Artis. Actress, Artis. ya entertainer lah, gimana rasanya? Siapa dulu? Lo. Kalau aku seneng sih, karena emang kebahagiaanku tuh ngehibur orang. Jadi selama jadi artis ini bisa ngehibur orang tuh jadi hiburan sendiri buat aku juga. Jadi happy banget sih. Walaupun dia dibilang nggak ada privasi jadinya, terus jadi nggak ada hidup tenangnya pas segala macam. Cuman kalau aku kebalik sih, justru kayak happy banget kalau ada orang notice atau orang kayak nyapa tuh justru lebih kayak ada yang tahu gue loh, berarti selama gue menghibur tuh dia Merasa melihat terapresiasi gitu, lah ya. senang gitu ya. Bangga, bersyukur. Mbakku? Selama ini apa ya? Aku ya happy aja sih, tapi aku juga kayak nyari tahu next tuh apa ya gitu. Terus yang bikin aku juga bangga tuh ketika karya kamu tuh diterima sama orang-orang gitu. Oh, berarti hasil kerja keras aku bisa ditonton dan bisa dinikmati ya gitu sih. Cuman kalau misalkan karyanya lagi jelek juga sedih juga ya, Bas ya. Iya. Pasti itu udah pasti. Kayak di film kamu yang kamu bilang apa tuh, Bas namanya? Jangan dong. Nggak, tapi lagian juga kan jelek kan subjektif ya, jadi kan belum tentu buat Benar. semua Itu orang. yang jelek banget. Itu emang udah fix gitu ya, udah titik Iya. ya. Tapi ya sih sejauh ini Tapi aku udah lunas happy. jadi aman. Happy kan? Nih. Happy sejauh ini aku happy dan terasa apa ya, fulfill aja gitu. Nice. Oke, next question ada dari Fikri Abed. Nah, ada kejadian horor nggak sih pas syuting film selepas tahlil? Ada nggak? Kan biasanya ada tuh di film-film horor tuh kayak Dikunciin kamar mandi nggak bisa keluar. dikunciin. Kekunci kamar mandi. Nah itu gue itu kayak nggak tahu sih, itu lebih ke karena sial atau emang karena Enggak, itu setannya enggak emang Iya. digangguin. Atau mungkin toiletnya pakai fingerprint, kita nggak bisa. Mau lu gue gampar ya, Om? Iya coy. Face ID kita nggak bisa. Kayak coba kalau jadi kamu kekunci di kamar mandi 40 menit nggak bisa dibuka, udah pintunya dicongkel juga nggak bisa dibuka, akhirnya didobrak gimana tuh? Kayak aduh. Kalau aku sih santai karena aku nggak syuting. Oh gini. Nggak salah sih. Handphone ya. Sebenarnya nggak Gak salah. apa-apa, gak apa-apa kayak gini. Emang demen dia mah. Bagus. Kalau gue stres sih. Iya kan? Bener. Karena waktu itu dia masih ada syuting lagi, jadi dia masih jaga continuity emosinya. Oh iya sih. Sedangkan harusnya take malah kekunci. Kekunci. Bayangin 40 menit dia nahan emosi itu sambil di toilet. Dan itu keadaannya malam sih ya. Malam, jam Ya 2 Allah, kan malam serem apa ya. ya? Jam 2 Jam 2 malam. Serem ya.
lumayan itu kayaknya digangguin aja. Nggak bawa sih. handphone lagi Iya. dulu ya? Nggak bawa handphone. Udah horor-horor, terus horor kejar waktu juga, dimarahin sutradara. Itu kamu berarti kalau nggak bawa handphone tapi kamu bawa iPad gitu loh. Wah, lah, sebel banget. Ngapain anjing main Kalau itu cooking bacain mama? itu loh ingredient sampo Oh tangan. gitu. baca-baca Oh, ini gitu ya. nutrition facts-nya apa nih gitu. Gabut ya. Jemo kakak detail ya kak. Nah ini selanjutnya ada dari Ana Shanas. Agni ini love language-nya apa sih? Ya. Semuanya, kalau bisa semuanya ngapain milih satu? Tapi apa mungkin ada kan presentasinya kan ada yang lebih besar apa gitu. Kamu kira-kira apa? Physical attack. Enggak sih, aku Bukan kayak physical quality touch time ya? deh. Quality time. Quality time. Sama kayak aku. Pulang-pulang babak belur kan cowok lu tuh. Enggak Visum dong. aja hobinya. Enggak dong, Ngedate-nya quality bisu time. biasanya. Quality time. Quality time. Berarti kamu suka ya jalan-jalan atau mungkin sesimpel kayak di rumah aja Di tapi rumah aja nggak bareng-bareng. ngapa-ngapain, diem aja gitu. Yang penting orangnya hadir gitu kayak. Aku tuh yang paling Jatuhnya besar. nyepi ya kalau di rumah aja kan. Nyepi kalau bawain. Iya nggak sih? Emang harus ngapain nggak serang Iya, benar, yang benar, benar. lovey-dovey gitu kan? Kadang tuh diem aja juga nggak apa-apa kan? Iya benar-benar. Nggak ngapa-ngapain. Aku malah seneng banget kalau misalnya lagi free sehari aku nggak ngapa-ngapain. Benar-benar cuma bed rot aja di kasur. Iya. Gitu. Itu kan kamu jatuhnya ketempelan kan. Gini aja diem. Ketinggian ya, ketinggian. Gitu. Lu jaga alat Beda penyuplai. orang nih. Jaga sensor. Nah, sensor. Emang. Lu tuh ya. Ini Allah. Coy, coy. Gila ini tahan gue kalau bisa sampai bawah, sampai bawah. Sorry ya kak, ini Selensei soalnya kalian memilih promonya di Selensei jadi begini. sorry. Lucu kok, seru-seru. Selanjutnya ini ada dari Taylor.Swift. Oh, Taylor Swift. Iya. Taylor Swift aja. Keren Best loh, banget. Taylor Swift aja nanya loh sama Keren. staff Selensei loh. Aku jarang lihat Kak Bastian lagi deh, kemana aja kak? Promo. Nggak tahu, dia yang mana? Dia kemana? Lu yang kemana masalahnya? DM, ngatain, ayo sini. Gue DM orang. Ada dong, kan syuting kemarin syuting 2 bulan jadi memang nggak berkeliaran terus Nggak berkeliaran. terus juga iya bener dong. Terus juga nyanyinya kan memang kemarin tuh kan emang awal tahun tuh nyanyi agak memang jarang ada event, terus langsung kena puasa, terus kena lebaran juga. Jadi Kenapa memang- di party gak kak? Apanya? Party, kakak party gak? UI. Ya makanya dia nggak pernah ngeliat saya bingung, berkeliaran terus di Iya mana-mana. benar. Ya kan? Gitu ya. Oke. Ini udah Habibi ya, udah habis. Agak deg-degan ya. Thank you so much Agnini, Bastian tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita. Jangan lupa juga buat pada nonton selepas tahlil tanggal 10 Juni ya. 10 Juli. ya? 10 Juli, tanggal 10 Juli Juli. nih. Oh iya bener udah Juli, maaf. 10 Juli di bioskop kesayangan Anda. Dan jangan Aman? aman. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, Selensei dan follow kita semua di sosial media kita semua. sampai bisa. And I'll see you guys next week. Bye. Bye.